Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas IPS kelas 8 semester 1, kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Baik, sekarang kita mulai. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempahan juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, Indonesia India dan Indonesia Cina. Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Apakah kalian pernah berkunjung, melihat atau mendengar informasi mengenai Candi Borobudur di Jawa Tengah, situs Muara Takus di Jambi? Apakah kalian pernah berkunjung, melihat atau mendengar informasi mengenai Candi Prambanan di Jawa Tengah? Bagaimana perkembangan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Pada masa praaksara, nenek moyang yang sudah menetap di berbagai pulau di Kepulauan Indonesia, mereka senantiasa melakukan aktivitas yang sudah maju dengan memadukan kehidupan dengan bertani, beternak, dan berlayar. Kemampuan berlayar yang baik menjadikan mereka dapat berpetualang ke berbagai negeri di belahan dunia lain. Pada masa awal tahun Masehi, budaya India mulai menyebar ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Prinsip kebutuhan dan ketersediaan barang membuat hubungan perdagangan dengan bangsa lain dapat berkembang dengan baik. Bangsa Indonesia mempunyai keuntungan dengan letak kepulauan Indonesia yang strategis. Proses penyebaran dari kebudayaan India masih menjadi perdebatan para ahli bagaimana secara pasti mereka dapat diterima dan menyebar di Nusantara. Kalian dapat memahami proses mereka menyebar melalui teori-teori dari berbagai ahli mengenai proses dan perkembangan budaya India. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang menjadi awal peradaban masa sejarah di Indonesia yang berlangsung berabad-abad sampai pengaruh Islam datang. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa dampak perubahan besar dalam diri bangsa Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha juga meninggalkan banyak jejak yang masih bisa dikaji dan dinikmati hingga sekarang. Apa saja pengaruh peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Yang pertama adalah candi, 2. Seni pahat dan ukir, 3. Barang-barang logam, 4. Kesusastraan. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa.